Lebih lanjut, kita akan berbincang dengan juru bicara Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan pengamat politik dari Universitas Airlangga Hari Fitrianto. Selamat sore Mas Aryo dan Mas Hari. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin langsung ke Mas Aryo nih, karena tadi PKB katanya sudah membuka komunikasi untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Timur. Apakah komunikasi yang dimaksud adalah dengan PDIP? Apakah sudah semakin dekat nih untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Timur? Ya, kalau itu ya bisa kami konfirmasi bahwa secara intensitas komunikasi politik dengan kawan-kawan PKB cukup intens. Artinya tidak hanya di satu daerah ya, di Jawa Timur saja, tapi di beberapa daerah lain termasuk di kabupaten kota juga kita lakukan komunikasi politik. Artinya apa? Sebenarnya secara iklim demokrasi ini sesuatu yang baik. PKB dengan kami di Jawa Timur ini bukan yang kali pertama berkomunikasi intens untuk pemilu. Kalau memang nanti jadi gitu ya, bersama-sama di Pilgub Jatim misalnya, ini kan seperti CLBK saja. Dengan Pilgub sebelumnya kami juga dengan PKB, Gus Ipul dan Mbak Putih. Artinya bukan sesuatu hal yang baru. Kita tentu menguji kesamaan-kesamaan, melihat cara pandang terkait dengan Jawa Timur ke depan, dan secara hasil pemilu juga di pemilu legislatif yang lalu, masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan yang cukup tinggi pada baik PKB maupun PDI Perjuangan. Itu peringkat 1 dan peringkat 2 secara jumlah perolehan kursi. Artinya kita sedang dalam posisi mencari kesamaan-kesamaan itu. Apakah kita punya kesamaan pandang yang sama tentang Jawa Timur? Apakah ada tokoh-tokoh yang kami rasa layak untuk memimpin? Itu sedang kami godok. PDI Perjuangan dengan Jawa Timur juga punya ikatan sejarah yang cukup panjang. Artinya kami punya banyak calon-calon pemimpin yang berasal dari Jawa Timur, yang berkiprah baik di eksekutif, di legislatif, maupun yang berada di tingkat nasional. Di menteri saja kami ada setidaknya 3 nama yang sangat dekat dengan Jawa Timur. Kalau itu bicara figur menteri, ada Bu Risma yang sangat kuat karakter areknya dari Surabaya, kemudian ada Pak Pramono Anung yang itu sangat punya basis di Kediri, kemudian ada Mas Aswar Anas, Menpan RB yang sangat fenomenal dalam memimpin dan mentransformasi Banyuwangi. Jadi secara kesejarahan kami punya bonding yang cukup dekat dengan Jawa Timur, dan tentunya ada dorongan sebagai partai kader untuk mengajukan calon kami di dalam kontestasi besok. Saya kira untuk demokrasi itu bagus sehingga tidak ada kotak kosong di Pilgub Jawa Timur. Ya, kemarin kita sempat berbincang juga soal Pilkada Jawa Tengah, PDIP pun juga akan memprioritaskan kader ya. Berarti sama ya untuk di Jawa Timur, tadi sudah ada nama-nama yang cukup kuat dan dekat dengan Jawa Timur, termasuk ada Bu Risma, tadi ada Mas Pramono Anung, ada Mas Aswar Anas, atau mungkin ada nama-nama lain juga yang sedang dijaring oleh PDIP? Ya tentu kalau secara stok pemimpin kami punya cukup banyak di Jawa Timur. Kepala daerah yang usianya muda, yang progresif juga cukup banyak. Di Surabaya lahir Mas Heri Cahyadi, di Trenggalek ada Mas Ipin, di Kediri ada Mas Hanindito, kemudian ada juga misalnya Mas Fauzi di Sumeneb. Itu nama-nama muda yang menjadi rising star di politik Jawa Timur. Artinya secara keberlanjutan kaderisasi kepemimpinan kami punya stok cukup banyak, sehingga untuk menggodok nama tentu ada banyak nama yang perlu kami diskusikan, dan itu tentu sedang kami siapkan. Jadi secara umum kami punya nama-nama itu, tetapi di pusat pun juga ada semacam memori kolektif dari masyarakat Jawa Timur yang mengharapkan misalnya sosok seperti Bu Risma, sosok seperti Pak Aswar Anas itu untuk bisa kembali ke Jawa Timur. Nah, ini juga aspirasi dari bawah ini kami catat, kami cermati. Tentunya masih ada cukup banyak waktu, ada dinamika politik yang akan terjadi, sehingga meskipun di survei hari ini misalnya elektabilitas dari calon kami ini ada potret gambaran, tetapi tentu dengan dinamika politik yang terjadi, konsolidasi mesin yang terus kami lakukan itu akan bisa kemudian membuahkan hasil. Saya rasa di Jawa Timur komunikasinya cukup intens ya dengan kawan-kawan PKB. Baik, ya saya ingin ke Mas Hari. Mas Hari, Khofifah Emil selain didukung oleh banyak parpol juga kita tahu punya elektabilitas yang cukup tinggi. Akankah koalisi PKB dan PDIP mampu mendandingi elektabilitas Khofifah Emil? Konfigurasi Pilgub itu tidak bisa kita lepaskan dari konfigurasi parlemen ya. Kalau di atas kertas tentu PKB dan PDI Perjuangan itu sangat overpower untuk di legislatifnya. Sedangkan untuk eksekutif, saya kira
Bu Kofifa dan juga kepala daerah lain, saya kira di seluruh Jatim ya, di beberapa kabupaten yang telah kami survei, kami teliti, kepala daerah yang dilantik dan dia diterpa COVID-19 itu memiliki tingkat kesulitan untuk mendapatkan elektabilitas di angka 60%. Tidak terkecuali oleh Bu Kofifa dan juga Mas Emil. Berbeda dengan kepala daerah di 10 tahun yang lalu gitu ya, atau di periode yang sebelum periode adanya COVID gitu. Hampir semua kepala daerah incumbent itu mendapatkan perolehan elektabilitasnya itu di atas angka 60%, sangat mudah. Dan bahkan banyak sekali kepala daerah yang angka elektabilitasnya di atas 70%. Sehingga masyarakat kita menilai gitu ya, menilai kepemimpinan kepala daerah masih terselimuti oleh bayang-bayang COVID-19 kemarin. Karena tentu 2 tahun lebih saat kita dihajar oleh COVID itu mempengaruhi kinerja politik maupun kinerja anggaran dari semua kepala daerah. Apakah Kofifa Emil mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi atau sangat tinggi? Saya kira masih di angka rentang 50-60%, belum sampai lebih dari 60%, sehingga penantang ataupun kandidat lain itu masih berpotensial untuk hadir gitu ya sebagai penantang dari petahana. Baik, Mas Hari, karakteristik pemilih di Jawa Timur sebenarnya seperti apa sih? Apa yang membedakan dengan wilayah lain? Jawa Timur, kalau kita masih merujuk pada klasifikasi budaya politik itu yang lama kan tentu ada masyarakat Arek, ada Matraman yang cenderung abangan ya, kaum abangan. Kalau masyarakat Arek ini masyarakat urban yang ada di Jawa Timur yang tersebar di Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu, dan juga Malang Raya. Kemudian ada Tapal Kuda itu yang pengaruh santrinya juga cukup kuat. Kalau kita pendekkan lagi, ada juga kode budaya dari Madura. Jawa Timur beragam, sangat beragam. Pemilih yang karakteristik Nahdiyin yang cenderung ke Islam tradisional itu cukup kuat, tapi pemilih yang abangan gitu, yang relatif terbuka itu juga cukup kuat. Namun problem dari Pilgub Jatim hari ini, salah satu atau salah dua partai politik yang cukup bisa diharapkan untuk melawan overpower dari incumbent itu adalah PDIP dan PKB. Kalau dalam PDIP cukup banyak calon pengantin yang bisa dipersunting gitu ya, mulai dari Bu Risma, ada Azwar Anas, kemudian ada wali kota yang berprestasi seperti Eri Cahyadi, kemudian ada Arifin dan juga Dito. Di sisi lain gitu, kalau misal kita mau kawinkan PDIP dan PKB, problemnya ada di PKB saya kira. PKB seolah-olah kesusahan ini mencari calon mempelai yang bisa disandingkan dengan calon mempelai dari PDIP Perjuangan. Sehingga mau tidak mau PKB saya kira harus mengambil nama-nama besarnya atau tokoh-tokoh besarnya yang dari Jakarta untuk mau hijrah di Pilgub Jawa Timur. Baik, saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Aryo. Dan saya juga tertarik dengan pernyataan Anda sebelumnya bahwa PDIP tidak akan membiarkan Kofifa Emil melawan kota kosong. Apakah cukup optimistis nantinya koalisi PDIP dan PKB ini dapat menjadi penantang yang kuat bagi Kofifa Emil? Ya, pada intinya demokrasi itu seyogyanya, semakin dewasa semakin banyak opsi yang ada. Artinya kalau pilihan itu banyak, maka mengizinkan ruang bagi masyarakat untuk berbeda pendapat. Apalagi kelasnya adalah kelas provinsi. Itu menjadi sebuah keniscayaan harusnya agar tidak ada kota kosong.
Sehingga di Jawa Timur, kemudian misalnya di daerah lain di Sumatera Utara, tentu kita melakukan sebuah kerja-kerja konsolidasi untuk bisa memastikan nilai-nilai tentang demokrasi itu hidup. Dan di Jawa Timur pun tidak kekurangan stok calon pemimpin sebenarnya, gitu loh. Meskipun ada pasangan incumbent status quo, tetapi bukan berarti itu satu-satunya opsi. Sebenarnya gagasan itulah yang sedang kita godok, dan nama-nama itu nanti menyesuaikan. Tentunya secara definitif nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum ya secara serentak, diumumkan bersama-sama di Jawa Timur termasuk untuk menentukan nama. Tapi tentu secara ideal yang kami lakukan sekarang adalah satu, melakukan pemanasan mesin, dua, mengintensifkan komunikasi politik, dan yang ketiga adalah mencermati pakem sosiologis di masing-masing daerah, termasuk di Jawa Timur. Disampaikan Pak Hari tadi misalnya ada berbagai karakter kebudayaan di setiap telatah atau wilayah budaya, dan secara politik misalnya itu mencerminkan adanya keinginan masyarakat untuk memiliki pasangan calon pemimpin yang mencerminkan nasionalis religius atau sebaliknya. Nah itu dari tahun ke tahun memang Jawa Timur seringkali mencerminkan pasangan calon yang mencerminkan pakem itu, nasionalis religius, religius nasionalis, pasangan semangka, nah, hijau dan merah. Dan itu kami cermati betul. Artinya sebelum kami melangkah nanti ke pengambilan keputusan, proses yang kami lakukan terlebih dahulu adalah mematangkan diskursus publik itu. Apakah benar memang Jawa Timur dengan berbagai macam kompleksitas itu, berbagai macam karakter pemilih, itu lalu di dalam demokrasi pilgubnya itu hanya memunculkan atau sanggup memunculkan satu pasangan calon saja. Saya rasa kan itu agak berlawanan, artinya kontradiksi dengan bagaimana masyarakat Jawa Timur itu juga tradisi kritisnya cukup baik, bagaimana masyarakat Jawa Timur itu tradisi intelektualnya di tengah pakem nasionalis religius juga berkembang baik, tapi masa dalam pilkada hanya muncul satu calon. Maka saya rasa itulah yang sedang dicermati oleh PDI Perjuangan dalam posisi kami hari ini. Itu Mbak Stefania. Dan sudah bergabung juga juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Namun sepertinya masih belum terhubung, masih terkendala dengan gangguan sinyal. Baik, saya ingin kembali ke Mas Hari. Mas Hari, tadi sudah ada beberapa nama yang disebutkan oleh Mas Aryo ya, yang bisa disebutkan sebagai calon mempelai dari PDI Perjuangan. Beberapa nama yang sudah duduk di badan eksekutif dan punya keterikatan kuat juga dengan Jawa Timur. Menurut Anda siapa kemudian figur yang bisa cukup kuat untuk menantang Khofifah Emil? Tentu dari beberapa tren survei itu nama Bu Risma muncul sebagai kandidat yang cukup kuat untuk menantang Khofifah, karena capaian elektabilitas Bu Risma yang paling mendekati elektabilitas dari Bu Khofifah. Saya kira itu opsi yang paling rasional kalau berdasarkan dengan data-data survei statistik. Namun tentu pertimbangan untuk melaju pada Jawa Timur ini harus mempertimbangkan kode-kode budaya yang ada. Sedangkan apakah ada isu kepemimpinan perempuan diterima atau tidak, saya kira itu sudah terbukti gitu ya. Jawa Timur pernah memilih gubernur perempuan. Baik, Mas Aryo, tadi Anda sampaikan komunikasi dengan PKB juga sudah semakin intens. Saya ingin minta tanggapan atas yang disampaikan Mas Hari sebelumnya. Benarkah kemudian kalau dari PDIP tadi sudah ada nama-nama sebagai calon mempelai? Apakah benar PKB masih kesulitan untuk menentukan nama calon mempelai dipasangkan dengan PDIP nantinya? Kami menghargai proses politik yang terjadi di setiap partai politik. Tentunya itu menjadi ranah keputusan dari kawan-kawan semua yang lain, gitu ya, tidak hanya PKB, tetapi di berbagai daerah juga kami membangun komunikasi politik dengan berbagai partai politik yang ada, dan tentu semua memiliki mekanisme internal, sebagaimana PDI Perjuangan juga melakukan itu. Dan PKB kan baru saja mukernas, artinya ada energi baru, semangat baru. Tentunya itu akan kemudian menajamkan berbagai aspek. PDI Perjuangan pun hari ini kami juga terus melakukan kerja-kerja konsolidasi, pelatihan tim pemenangan, sehingga bahkan sebelum calon kami putuskan, nama diumumkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, mesin-mesin politik ini terus kami panaskan. Artinya kami tidak mau bersantai, meskipun kami tetap diberi amanat dan mandat untuk menjadi partai pemenang pemilu legislatif secara nasional dan di posisi kedua setelah PKB di Jawa Timur.
kami merasa pilkada ini sesuatu yang penting. Sehingga bukan hanya persoalan figur, tapi mesin politik juga kami siapkan. Meskipun kami sadar bahwa logika ketokohan itu menjadi sangat penting pada saat kita bicara tentang pilkada. Jadi semua masih berproses, tapi kita menghargai dinamika itu. Baik, baik. Sudah bergabung akhirnya juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore, Mas Herzaki. Ya, selamat sore. Ya, Mas Herzaki dengan durasi yang cukup sudah terdengar dengan jelas, Mas Herzaki. Tadi kami sudah berbincang dengan Mas Aryo Seno dari PDIP dan Mas Hari pengamat politik dari Universitas Erlangga juga. Mas Herzaki, seberapa optimistis kemudian dengan Kofifa Emil di Jawa Timur? Kalau dari Mas Hari tadi sebenarnya masih ada peluang, apalagi dengan adanya koalisi PDIP dan PKB yang meskipun sampai sekarang belum ada nama yang diusung. Ya, pertama begini Mbak, secara prinsip ya kita mengusung calon kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, baik bupati maupun wakil bupati, dan juga baik wali kota dan wakil wali kota. Ya tentunya itu diawali dengan optimisme. Gitu. Jadi kalau ketua umum kami, Mas Ahy, menyampaikan, ada 3 pertimbangan. Pertama adalah kans menang. Nah ini menjadi penting. Lalu yang kedua, kita berbicara mengenai integritas. Yang ketiga, kita bicara mengenai rekam jejak. Jadi kalau kita bicara mengenai Bu Kofifa, kita bicara mengenai Mas Emil, jelas kans menang hari ini, alhamdulillah, beliau berdua ini termasuk yang tertinggi. Dari berbagai segi kita bisa lihat, ya, maupun juga hasil yang kami dapatkan langsung dari lapangan dengan menyerap aspirasi. Nah, sangat terasa betul bagaimana Bu Kofifa dan Mas Emil ini disukai, dicintai, dan disenangi oleh masyarakat. Juga mengenai jejak rekamnya gitu ya, terkait kinerjanya beliau selama ini memimpin juga banyak hal baik yang ditorehkan, yang kemudian juga membuat masyarakat tentunya sangat mengapresiasi keduanya. Berbicara mengenai approval rate kan lumayan tinggi nih. Lalu tentu kita bicara mengenai integritasnya juga sangat-sangat baik. Jadi kalau kita bicara mengenai optimisme, tentu kami sangat optimis dengan Bu Kofifa, dengan Mas Emil untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 ini. Hanya saja tentu namanya pertarungan kan belum selesai. Kalau belum penghitungan suara selesai nantinya Mbak, di bulan November. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini adalah tetap melakukan kerja-kerja politik turun langsung ke masyarakat. Jadi tidak boleh terlena. Oke, peluang katakanlah paling besar. Hari ini lawannya belum kelihatan. Belum jelas siapa yang berani dan siap bertarung. Tetapi yang paling penting, kerja keras. Kerja yang terus datangi rakyat. Ya, langsung ke bawah, ke akar rumput, menyerap aspirasi, dan terus meluncurkan program-program maupun mensosialisasikan apa yang sudah berhasil dilakukan dan rencana-rencana ke depan. Inilah yang utama. Begitu kira-kira. Baik, jangan sampai terlena ya, harus tetap kerja keras nih semua mesin partai. Mas Herzaki, sayang sekali karena tadi ada kendala bergabung, jadi kita hanya punya waktu sedikit untuk berbincang. Terima kasih Mas Herzaki, Mas Aryo, Mas Hari. Semoga kita bisa lanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Mungkin nanti ketika PDIP dan PKB sudah menetapkan hati siapa yang akan diusung. Terima kasih, selamat sore. Ya, Terima kasih. terima kasih. Selamat sore.